Para sahabat, belum lama ini Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta mengundang saya untuk berdiskusi tentang review rekrutmen atau pengangkatan perangkat desa. LOD itu punya cerita, punya kasus yang agak bermasalah terutama dari sisi seleksi, dan intinya adalah sebuah abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan kepala desa yang main mata dengan pihak ketiga di dalam seleksi. Itu kasusnya ada di beberapa desa, dan kemudian LOD sudah memberikan rekomendasi kebijakan. Memang Gubernur DIY selalu mengarahkan agar kalau kasus-kasus muncul itu diselesaikan secara adat, secara kekeluargaan, tidak perlu sampai pada ranah hukum. Jadi bukan litigasi, tetapi ya cukup investigasi dan diselesaikan secara baik-baik. Nah, memang saya mencermati begini. Di kabupaten-kabupaten DIY ini itu sepenuhnya menggunakan mekanisme etik di dalam rekrutmen perangkat desa. Jadi sepenuhnya itu pakai tes kemampuan, keterampilan, dan sikap yang dipasrahkan pada pihak ketiga. Kami STPMD APMD juga punya pengalaman udah banyak sekali ya melayani ya seleksi itu, dan kami harus tunduk pada aturan yang sudah ada. Saya punya pengalaman ditelepon oleh para pejabat, bahkan juga orang tua calon dan sebagainya. Tetapi kami selalu menolak untuk main mata atau kong kaling kong, karena kalau mekanisme seleksi secara akademik, secara administratif itu tentu yang sangat menentukan adalah pihak ketiga. Ya, seperti kami ini ya, provider gitu ya. Nah, ini maksud saya otoritas dan politik kepala desa itu tidak disalurkan dengan baik. Jadi kepala desa hanya menetapkan, mengangkat, tapi dia tidak bisa mengambil keputusan. Banyak kepala desa yang mengeluh, misalnya, oh saya punya jago yang baik, yang sudah loro-lopo, yang sudah berjuang lama, termasuk menjadi tim sukses saya, tetapi saya tidak bisa mengangkat dia menjadi perangkat desa karena kemampuan administratif, kemampuan akademiknya lemah. Jadi tesnya bisa gagal. Ada juga sebenarnya yang ini kontradiktif dengan cerita yang pertama. Itu ada seorang guru sudah S2, bahkan sedang sekolah S3, kok pengen jadi kepala dusun atau dukuh. Lalu ada 3 pejabat yang berpesan pada kepala desa supaya calon ini diloloskan, dijadikan sebagai dukuh. Tapi begitu mengikuti tes, dia kalah dengan seorang lulusan SMA ya. Jadi ini paradoks sekali gitu ya. Padahal yang SMA ini bukan juga orangnya kepala desa. Lalu kepala desa curhat dengan saya. Jadi ini fenomenanya sangat beragam, tapi intinya di satu sisi ada kepentingan politik kepala desa yang tidak tersalurkan, tapi juga ada kepala desa yang pokoknya pengen cari aman. Jadi memasrahkan sepenuhnya pada pihak ketiga. Meskipun yang kepala desa seperti ini juga diprotes oleh para pendukungnya karena tidak menyalurkan, dan itu namanya tidak populer nanti kalau di mata orang banyak gitu ya. Nah, kemudian juga yang ketiga dari sisi rekomendasi camat ya. Camat itu kan banyak protes karena hanya memberikan rekomendasi dan tidak punya otoritas untuk mengambil keputusan. Memang ini ada yang ekstrim. Ada camat yang bermain karena perintah bupati. Ada juga yang camat ya pokoknya hanya tuturi handayani ya, hanya berada di belakang. Tetapi sebenarnya perintah undang-undang ya camat itu normatif untuk melakukan kontrol supaya rekrutmen perangkat desa itu sesuai kaidah, tidak menyimpang, tidak abuse of power dan sebagainya.
Tetapi sekali lagi kalau rekrutmen itu hanya berdasarkan seleksi secara akademik, tetapi mengabaikan politik, itu bermasalah. Dan oleh karena itu saya mengusulkan dari sudut pandang seleksi perangkat desa, itu penting menghasilkan wonge lurah, wonge kepala desa, orangnya kepala desa yang sembodo, yang sembada ya. Dan itu lazim di mana-mana. Kita sudah biasa mengenal istilah orangnya presiden, orangnya gubernur, orangnya bupati, orangnya wali kota, orangnya kepala desa. Itu fenomena umum di muka bumi. Di Amerika pun juga ada istilah all president men. Jadi orang-orang di sekitar presiden yang dipercaya oleh presiden, entah karena loyalitasnya atau karena kemampuannya gitu ya. Kalau dia punya orang banyak kan tentu ada spesialis-spesialis yang dipercaya. Nah ini kalau di desa jumlahnya sedikit kan tentu saya berharap itu misalnya ini sekretaris desa atau caleg itu satu orang nih nggak ngabei. Semuanya bisa ya ya meletek gitu ya. Meletek itu artinya ya pinter, terampil, bersikap baik, luwes, loyal, ada chemistry ya, ada chemistry dengan kepala desa sehingga ini ya akan lebih kuat, akan lebih baik ya. Dan tentu kepala desa yang punya visi lebih baik itu membutuhkan para perangkat desa yang bisa diajak lari ya, loyal gitu ya. Jadi pokoknya chemistry ya, atau istilahnya sembada. Sembada atau sembodo itu itu tipe ini ya, orang yang mau dan mampu. Chemistry gitu ya, mau itu ya lebih luas gitu ya. Kemudian lebih loyal, kemudian tidak aneh-aneh, tegak lurus begitu ya. Tapi juga ada orang-orang perangkat desa yang tidak pinter, kemudian juga tidak mau, malas-malasan, itu namanya nunut mulya. Yang penting dia hanya mencari nafkah aja. Ini nggak menarik. Itu ada yang kayak gitu juga banyak. Kemudian ini yang kelas yang paling bawah, kelas 4. Lalu yang kelas 3 ini yang mampu tapi tidak mau. Mampu ya, pinter gitu ya. Ini namanya waton suloyo ini. Nah ini banyak ini. Kasus seperti ini juga banyak. Para perangkat desa, sekretaris desa yang lebih pinter, pendidikannya lebih tinggi, itu sok pintar. Jadi dia mengatakan kepala desa kami ini bodoh gitu. Nah, saya ingatkan nggak boleh begitu. Ini marwahnya sudah sangat berbeda. Anda memang harus lebih pintar secara administratif, tetapi kepala desa itu punya kebaikan pada sisi lain. Jadi Anda punya kebenaran, kepala desa itu punya kebaikan. Nah ini kalau digabungkan itu bisa chemistry. Jadi poin yang mau saya katakan bahwa seleksi yang semata-mata hanya didasarkan pada akademik itu justru akan mengarah menghasilkan orang-orang yang waton suloyo atau merasa pintar atau menggunakan kebenaran itu untuk mengkritik kebaikan. Ini kelas 3 ini. Kemudian yang kelas 2 itu yang ini ya, yang lorolopo ya. Lorolopo itu jiwa raga. Jadi tidak begitu pintar tetapi loyal, mau, rajin dan sebagainya, sehingga ini ya lebih cocok gitu ya, meskipun kemampuannya rendah gitu ya. Nah yang kita harapkan yang sembodo tadi, yang wonge lurah, wonge kepala desa yang sembodo itu, makanya dia perlu ditempuh dengan ada pendekatan akademik, ada istilahnya etik akademik, kemudian yang kedua adalah otoritatif politik, kemudian yang ketiga itu normatif konsultatif. Ya, ini saya sudah banyak berbicara soal itu ya. Di dalam nanti pelaksanaan itu kan nanti ada 3 komponen yang masing-masing itu diberikan bobot. 1, tes secara akademik, keterampilan, termasuk keterampilan pidato, keterampilan tulis menulis, surat menyurat dan sebagainya. Itu diberikan bobot 50%. Nah, ini bobotnya paling tinggi nih, 50%. Kemudian yang kedua itu ini ya, wawancara secara politik yang dilakukan oleh kepala desa. Kepala desa akan menguji tentang chemistry ya. Nah ini jangan diatur-atur, ini standarnya ya terserah. Lalu orang mengeluh ini kan subjektif, ya memang begitu. Jadi jangan salahkan yang subjektif juga, karena yang objektif itu juga belum tentu menghasilkan yang terbaik. Objektif itu benar tetapi belum tentu baik.
Nah ini 40%. Seandainya ini ada 3 calon yang sudah diuji secara akademik, diwawancari oleh kepala desa. Kalau 3-tiganya bukan istilahnya bukan tim suksesnya kepala desa, kan nanti bisa diuji gitu ya. Loyalitasnya, kemauannya, dan sebagainya, chemistry-nya dengan kepala desa dan sebagainya. Ini 40. Lalu yang 10% itu pengabdian ya. Jadi kan ada kritik juga sekarang banyak anak-anak itu melamar perangkat desa itu hanya job seeker, pencari pekerjaan, pencari nafkah, tapi tidak punya pengalaman. Secara akademik bagus, begitu masuk di dalam itu gagap, relasi sosialnya itu gagap, karena memang ini teman saya di kampus namanya Sony Fatih Gahmana Sution, dia bilang bahwa ini pamong desa, perangkat desa ini tidak hanya sekedar perangkat, tapi local leader yang harus bisa bebrayan, bisa menjalin kehidupan sosial lebih baik dengan orang banyak. Dan karena itu memang kalau di dalam seleksi itu kan lebih bersifat politik juga, karena begitu calon datang itu pengikutnya banyak. Dan begitu banyak orang itu menyaksikan. Dan kalau proses akademik itu berlangsung secara sehat, maka akan menimbulkan legitimasi yang lebih baik. Tetapi itu bukan satu-satunya ya. Jadi kalau kita mau mengharapkan wonge lurah, wonge kepala desa, orangnya kepala desa yang sembodo, yang mau, yang mampu, yang pinter, yang rajin, yang luwes, yang loyal, chemistry, maka itu tadi 3 komponen tadi ya. Jadi 1 adalah tes akademik, 2 wawancara kepala desa, dan yang ketiga adalah pengabdian ya. Nanti mengarahnya ke sana. Dan memang dalam pelaksanaan itu ini ya, ada juga ya misalnya begini, begitu kepala desa datang ini kan perangkat desanya kan sudah lengkap. Jadi apakah itu bisa menimbulkan chemistry gitu ya. Nah ini persoalan lain. Yang saya katakan tadi kan soal seleksi, nah ini soal relasi kuasa. Jadi memang kalau sudah dalam kondisi itu ya saling ini ya, saling menyesuaikan, masing-masing saling menyesuaikan. Sekretaris desanya menyesuaikan pada kepala desa, dan artinya kan kalau orang Jawa bilang witing tresno jalaran saka kulino. Kita bisa kasih sayang itu karena terbiasa, saling kerjasama dan sebagainya. Dan ini ya soal spiritualitas juga, kalau kita itu bekerja dengan hati ya pasti akan lebih mudah untuk beradaptasi. Tapi kalau sudah memunculkan interest dulu, bukan berarti saya anti interest itu sangat penting ya. Justru saya ingin mengatakan bahwa politik, yaitu otoritatif politik kepala desa itu penting untuk disalurkan. Jadi supaya abuse of power yang under table itu tidak terjadi, ini disalurkan. Nah mekanisme seleksi selama ini justru karena politik itu dibatasi, sehingga dia main mensiasati aturan ya. Jadi ini disalurkan sekaligus juga dibatasi.